Ngomong, siapa wanita jalang? Hah? Siapa wanita jalang? Aku nggak ulangi lagi, jangan pukul lagi. Kalian ini... Pak Teddy, dengar-dengar kamu belum pernah punya pacar. Apa kamu punya masalah kesehatan? Pak Teddy, apa kamu menyukai wanita? Pak Teddy, apa yang membuat kamu bertahan mengembangkan grup Hafiz sampai sebesar ini dalam waktu 10 tahun saja? Aku mau menemukan seseorang. Waktu orang tuaku meninggal, aku yang gak bisa terima, menolak semua orang yang mendekat. Hai, mau lari bareng? Olahraga bisa bikin rasa sakit hilang sejenak. Aku kira selama mengembangkan perusahaan, aku bisa bertemu dia. Tapi ternyata sudah 10 tahun, aku masih belum menemukannya. Queen Lear, kamu dinobatkan jadi ketua tim ahli dan ratu hotel terbaik di dunia. Terus kenapa? Hotel-hotel peringkat 10 besar di luar negeri menawarkan gaji tinggi untuk merekrutmu. Tapi kamu malah diam-diam pulang dan jadi resepsionis di hotel kecil. Aku rindu rumah. Lagian tabunganku sudah cukup, waktunya istirahat. Pak Teddy tertangkap kamera, akan kubereskan. Ini era digital, sudah terlambat. Nona Queen, grup Hafiz akan segera debut. Kalau aku dirumorkan punya kehidupan buruk, pemasaran akan terpengaruh. Bolehkah aku minta tolong? Aku bisa menangani masalah ini. Mari menikah. Apa? Aku bilang, menikahlah denganku. Kenapa cuma karena laki-laki ini ganteng, aku jadi ngawur, dan mau saja diajak nikah. Astaga, Queen, kamu sudah nikah? Kenapa aku nggak pernah tahu kamu punya pacar? Cepat bilang, ini keputusan mendadak atau memang direncanakan? Maaf, sahabatku bercanda saja. Nggak apa-apa. Kamu nggak kenal aku lagi ya? Kita kenal. Ternyata memang lupa. Tapi nggak masalah, kita bisa mengenal lagi. Hai, aku adalah suamimu, Teddy. Halo, Queen. Oh iya, untuk menghindari rumor, mulai sekarang kamu tinggal di rumahku. Ini kartu rumah. Selesai beres-beres, nanti aku pindah. Setelah grup Hafiz masuk pasar, kita akan cerai. Ini keputusan dadakan yang sudah kurencanakan. Mas kawin dan acara resepsi nggak boleh kurang satupun. Sekarang kita ke rumah keluarga Lear untuk melamar. Baik. Kali ini, aku nggak akan biarkan kamu pergi lagi. Yona, Paling sayang sama ibu. ayo makan anggur. Manis nggak? Manis sekali. Cantik sekali. Queen, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Queen, sikap apa itu? Mana etika bicara sama ayahmu? Ayahku bukannya yang dipajang ya? Kenapa Paman Liam, kamu mau dipajang juga? Queen, kita ini keluarga. Walaupun kamu nolak panggil ayah, aku tetap peduli padamu. Terakhir kali, kencan buta sama Pak Santo itu, Oh, orang botak yang menjijikan dan sudah nikah itu ya? Maaf, aku sudah nikah. Kak, kamu ngomong apa sih? Pak Santo sangat tertarik padamu. Walaupun agak tua, tapi dia pandai merawat orang. Kalau kamu nikah sama dia, pasti hidupmu lebih bahagia. Hal sebagus itu, buat kamu saja. Queen, tahu diri ya? Ibu, lihatlah dia. Gadis nakal. Setiap hari santai-santai saja. Siapa yang mau sama kamu? sayang jangan gitu. Queen kan cantik. Mungkin saja bakal dapat suami baik. Orang gak berguna. Bisa dapat orang baik gimana? Gak kayak Yona.
yang mau nikah dengan keluarga kaya. Apa coba? Aku yang keluarga kaya. CEO Grup Hafiz, Teddy, datang melamar. CEO Grup Hafiz, Teddy, datang melamar. Wah, mas kawin seperti ini. Belum pernah kulihat seumur hidup. Kaya raya. Yona. Ibu, cepat lihat, banyak sekali. Ini adalah mas kawin yang disiapkan Pak Teddy untuk putri terhormat. Resepsi akan diadakan bulan depan. Baik, baik. Cuma pernikahan pura-pura. Haruskah Teddy sampai segininya? Kami pamit dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ibu, Pak Teddy ternyata beneran suka aku. Tanpa ngomong sepatah kata pun, tiba-tiba siapkan mas kawin. Kamu lihat apa? Yona, dia gak penting. Kamu hebat banget. Baru beberapa hari jadi sekretaris Pak Teddy, sudah berhasil bikin dia jatuh hati. Ibu, jangan bilang gitu. Itu karena ibu lahirin aku cantik. Nggak kayak orang yang nggak tahu bakal nikah sama orang jelek kayak apa. Yang buruk rupa justru lebih manis. Nggak kayak orang-orang yang cantik di luar, tapi busuk di dalam. Lebih baik kamu berdoa, Pak Teddy benar-benar menikahimu. Ibu! Yona, udah jangan marah. Kamu sudah mau nikah sama orang kaya. Biarkan saja dia. Rendahan. Queen, kamu pergi saja sana. Semakin jauh semakin baik. Pergi cari premanmu itu. Gak usah balik, selamanya lebih bagus. Aku memang mau pergi. Sejak ayahku meninggal, nggak ada tempat bagiku di rumah ini. Kamu? Mungkin karena aku nggak punya rumah lagi, aku jadi gegabah mau menikah dengan dia. Dia benar-benar CEO ya? Tempat tinggalnya sangat mewah. Ternyata badannya bagus. Sispek. Bagus tidak? Aku nggak sengaja. Aku bikin dia takut. Rencana harus perlahan. Cinta diam-diam 10 tahun sungguh menyiksa. Tatapan matanya tadi seperti pria yang haus wanita. Tubuhnya benar-benar bagus. Keahliannya bagus. Orangnya juga tampan. Halo, kenapa? Malam pertama masih bisa angkat telepon ya? Kalian belum mulai atau sudah selesai? Kalau sudah selesai, itu berarti dia nggak hebat. Mulai apanya? Belum mulai ya? Itu artinya pesonamu kurang. Gini saja, gimana kalau aku ajarin triknya? Dijamin bikin dia gelisah selalu. Sudah, stop goda aku. Besok hari pertamaku kerja. Aku mau tidur dulu. Nafsu itu seperti pisau tajam, setiap tusukannya mematikan. Queen, kalian cuma pura-pura menikah.
Kamu tahu nggak, Sio mau nikah, kabarnya sudah lamaran dan urus surat nikah, tinggal resepsi saja. Serius? Siapa wanita yang beruntung itu? Aku tahu. Kemarin, foto CEO dan istrinya sudah tersebar. Sekarang sudah jadi berita utama. Ayo kita lihat, siapa sebenarnya istri CEO? Ini bukan. Kemarin fotoku cuma ketangkap dari samping. Pasti nggak bakal dikenali kan? Ketahuan ya? Sekretaris Yona, orang yang akan dinikahi Pak Teddy, itu Anda kan? Kalian semua sudah tahu ya, kemarin Pak Teddy memang datang melamar ke rumah. Astaga, sudah kuduga, cuman wanita sehebat kamu yang cocok sama Pak Teddy. Teddy belum umumkan identitasku. Mungkin dia berencana diam-diam dulu. Nanti tunggu media tahu, baru diumumkan. Aduh, kakak. Kenapa kamu jadi pelayan di sini? Gimana kabar suamimu? Sekarang dia ngapain? Kamu nggak kuliah sih. Jadinya kerja keras cari uang. Menjalani hidup pasti susah juga ya. Suamiku tampan dan kaya, lembut dan perhatian. Aku kerja di sini cuma iseng saja. Gak kayak orang yang kerja keras untuk validasi dari orang lain. Kamu. Pak Teddy akan segera datang. Kalian, ikut aku ke kamar suite. Periksa bersih atau tidak. Baik. Apa ini? Itu Queen. Lantai ini tanggung jawab dia. Queen? Coba jelaskan. Selesai. Kamu kira begitu menyelesaikan masalah? Buling Lian, ini hari pertamaku kerja. Kamu lupa ya? Ini adalah kelalaianmu. Jangan mengalihkan tanggung jawab. Kakak, ini tempat kerja. Jangan salahkan kalau aku abaikan persaudaraan kita. Kamu buat salah, jadi harus tanggung jawab. Kita punya hubungan apa? Hubungan saudara palsu. Kamu bermangga Lindra, bukan bagian keluarga Lir. Mulutmu tajam dan licik. Aku perintahkan, bersihkan kloset ini. Dengan trik sepele ini mau ngerjain aku? Queen, kamu ngapain? Aku menyikat kloset. Siapa suruh kamu menghalangi dan ganggu pekerjaanku? Keterlaluan ya kamu? Queen, kamu keterlaluan. Bonus kinerjamu bulan ini hangus. Dan juga bersihkan tempat ini. Nanti aku periksa. Sekretaris Yona, aku bawa kamu bersihkan diri dulu. Queen, tunggu saja kamu. Jadi, ini kamar suite pribadi Teddy. Semuanya segera turun, Pak Teddy sudah datang. Pak Teddy, biar ku antar ke kamar. Kamu lagi santai ya? Sekretaris Yona, Pak Teddy ada rapat sebentar lagi. Kamu siapkan materinya. Kalau begitu, siapa yang antar Pak Teddy? Dia saja. Kenapa harus dia? Baru hari pertama kerja sudah menarik perhatian Pak Teddy. Kenapa bisa seberuntung itu?
Aku rasa dia tadi diam-diam goda Pak Teddy. Pak Teddy, aku antar ke atas. Tuan Teddy, ini kamar nomor 8888 milik Anda, kartu kamar. Kalau ada apa-apa, hubungi kami kapan saja. Tuan Teddy, seingatku kita sudah nikah kemarin, Nona Queen. Ini kebiasaan profesionalku. Lagian, kalau nggak panggil Tuan Teddy, mau panggil apa lagi? Panggil sayang. Tuan Teddy, kita cuma pura-pura menikah. Jangan bertindak sembarangan. Pak Teddy, aku sudah cari tahu dari hasil cek kesehatan karyawan Nyonya punya penyakit lambung kronis. Aku sudah belikan kamu sarapan, sudah diletak di meja kerjamu. Ingat makan ya. Baik. Setiap kali bertemu dia, aku nggak bisa mengendalikan diri. Burung kertas ini kuberikan padamu. Pak Teddy, kenapa ada burung kertas di sini dan dilipat dengan begitu begitu indah? Kelihatannya dilipat dengan hati. Nyonya sudah kasih aku hadiah. Aku harus balas. Hampir saja kehilangan bonus. Dia cukup perhatian juga. Queen, aku peringatkan kamu. Kamu sudah punya suami, jadi jangan goda tunanganku. Emang kenapa kalau sudah punya suami? Terserah aku mau ngapain. Kenapa kamu ikut campur? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Pak Teddy, karena dia adalah tunanganku. Kamu yakin dia tunanganmu? Kamu yakin dia tunanganmu? Tentu saja, bukannya kamu lihat sendiri dia datang melamar ke rumah. Kalau bukan mau nikah sama aku, mana mungkin sama kamu yang sudah menikah. Gimana kalau memang begitu? Jangan mimpi kamu. Aku kasih peringatan terakhir. Jauhi Pak Teddy. Kalau enggak, kuhancurkan wajah cantikmu itu. Terima kasih. Aku memang cantik. Mau makan? Ini suamiku yang buat. Halo, resepsionis siap melayani Anda. Ada yang bisa dibantu? Aku suamimu. Halo Pak Teddy. Ada yang bisa dibantu? Aku lagi rapat di ruang konferensi, tapi ada yang ketinggalan di kamar. Apa itu? Aku ambilkan sekarang juga. Istriku kasih aku burung kertas. Aku harus balas. Tolong Nona Queen mengambilnya. Barangnya ada di atas meja. Istri? Kenapa dia panggil begitu? Baiklah. Ini untukku. Ukurannya pas. Queen, apa yang sedang kamu lakukan? Queen, kamu diam-diam masuk ke kamar dan mencuri barang Pak Teddy? Pak Teddy yang suruh aku ambil. Orang sepertimu percaya diri sekali disuruh Pak Teddy. Kurasa kamu mau masuk suite ini untuk goda Pak Teddy kan? Yona, jangan pakai pikiran kotormu untuk menuduhku. Sekretaris Yona nggak perlu buang waktu buat dia. Pencuri harusnya langsung ditangkap. Lepaskan. Aku sudah bilang.
Pak Teddy yang suruh aku ambil. Apa ini ya? Kalian lihat ini. Apa ini? Ini cincin berlian super mewah. Pak Teddy suruh kamu ambil cincin. Queen, sebagai karyawan grup Hafiz, mencuri barang perusahaan sendiri. Kamu gak tahu malu ya? Sekretaris Yona, cincin ini harusnya hadiah untuk istri Pak Teddy. Bukannya itu untuk Anda. Tentu saja. Lepaskan. Mau jadi istri CEO? Cincinnya saja gak pas di kamu. Omong kosong. Pak Teddy mungkin salah ukuran. Geledah dia sekarang juga. Dia berani curi cincin ini. Pasti berani curi barang lain. Geledah dia. Baik, sekian dulu. Rapat ditutup. Dia harusnya sudah sampai di kamar kan? Pak Teddy, biasanya rapat Anda minimal 3 jam. Hari ini kurang dari setengah jam. Apa ada urusan lain? Buru-buru pergi melap. Hah? Baru dengar? Wanita jalang, berani sekali curi barang Pak Teddy. Kamu cari mati ya? Ku beri pelajaran kamu. Jangan sentuh aku. Sudah aku bilang aku gak mencuri. Queen, bukti sudah jelas. Kamu masih mau mengelak. Tahan dia. Hari ini akan kuberi paham. Akibat cari masalah dengan grup Hafiz. Tahan dia sekarang juga. Yona, kamu membalikan fakta. Gak takut karma ya? Queen, kamu lagi dalam masalah saja masih nuduh aku ya? Bodoh sekali. Kenapa kalian diam saja? Orang gak berguna saja. Kalian gak bisa tangkap. Sia-sia grup Hafiz menggaji kalian. Dasar wanita jalang, tadi di lobi menggoda Pak Teddy di depan sekretaris Yona. Sekarang berani curi barang. Akan kupukul habis-habisan kamu. Lepaskan. Cincin ini milikku. Kamu masih berani bohong? Kenapa Pak Teddy kasih kamu cincin? Atas dasar apa? Kamu berani mukul aku? Terus kenapa? Kamu sudah bosan hidup ya? Aku mukul kamu? Terus kenapa? Kamu mau balas? Mau pura-pura apa lagi? Kamu cuma orang kampung, menggoda Pak Teddy. Terus mau curi cincin? Kamu mengandalkan tampang ya? Kupukul kamu ini. Kalian ngapain? Pasti Pak Teddy datang untuk melamarku. Cepat, bawa dia ke dalam. Jangan ganggu momen kami. Cepatlah. Ayo. Kamu ngapain di sini? Pak Teddy, aku cek barang-barang sudah lengkap atau belum. Pak Teddy, kamu mau kasih aku sesuatu ya? Gak ada. Selain kamu, ada orang lain yang masuk kamar ini? Nggak ada. Aneh, Queen belum datang. Wanita jalang, jangan coba-coba ganggu lamaran mereka. Keluar. Pak Teddy, Anda masih ada konferensi sebentar lagi. Pak Teddy, tolong dengarkan aku. Pak Teddy. Siapa di dalam? Nggak ada siapa-siapa. Mungkin angin kencang, jadi ada yang jatuh. Minggir. Ngomong, siapa wanita jalang? Hah? Siapa wanita jalang? Aku nggak ulangi lagi, jangan pukul lagi. Kalian ini? Dia melihatku begini, pasti bakal anggap aku kasar. Pak Teddy, Queen tadi berusaha curi cincin Anda. Dan kami menangkapnya langsung. Gak nyangka, dia malah mukul orang.
Cuma kamu yang boleh menindasku, dan aku nggak boleh. Kamu ngomong sekali lagi, aku pukul sekalian. Pak Teddy, dia masuk kamar Anda tanpa izin dan mencuri cincin Anda. Akan kupecat dia dan lapor ke polisi. Kalian berdua, cepat tangkap dia. Coba saja. Aku yang minta Nona Queen masuk. Aku juga yang kasih cincin itu ke dia. Bukannya cincin itu untuk istri CEO? Benar, bukannya Sekretaris Yona bilang dia istri CEO. Jangan-jangan Sekretaris Yona bohong. Pak Teddy, kenapa kamu kasih cincin ke dia? Kalau enggak, kasih ke siapa? Tentu saja ke Nyonya Hafiz. Tentu saja aku. Pak Teddy, bukannya kamu baru saja melamarku ke rumah. Kenapa kamu... Kenapa tidak? Queen adalah... Kenapa tidak? Queen adalah... Orang yang dipanggil untuk tes cincin. Ternyata begitu. Ternyata Pak Teddy mau kasih kejutan untuk sekretaris Yona. Makanya dia suruh tes cincin itu. Jangan tambah masalah, cepat atau lambat juga akan cerai. Lebih baik nggak diumbar, biar nggak bikin masalah. Pak Teddy, aku nggak tahu Anda menyuruhnya datang. Aku nggak maksud menyusahkan. Kakak. Pak Teddy, Queen mengasari sekretaris Yona. Aku akan pecat dia sekarang juga sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Kamu lalai dalam bertugas membalikan fakta. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tidak Pak Teddy. Bukan aku Pak Teddy. Sekretaris, sepertinya tertarik dengan pelayanan. Kalau begitu, kamu kujadikan karyawan biasa. Sekarang bersihkan semua kamar. Terutama kloset. Sikat sampai bersih. Pak Teddy, aku... Cepat. Aku balik kerja. Kamu ngapain? Suka nggak? Sangat suka. Tapi sudah banyak yang lihat cincin ini. Aku nggak bisa pakai. Kalau nggak, Apa? orang lain bakal ngira aku istrimu. Kamu memang istriku. Tapi kita cuma pura-pura. Queen, aku buat kamu malu ya? Dia marah ya? Bukan. Kamu tampan dan kaya. Mana mungkin membuatku malu. Cuma nanti saat grup Hafiz debut, kita tetap akan cerai. Soal cerai, jangan pernah bahas lagi. Baik. Aku akan acting dengan baik. Queen, apa yang harus kulakukan agar kamu jatuh cinta padaku? Acting ya acting saja. Gak perlu ciuman beneran juga kan? Apa dia beneran suka aku? Tatapan matanya lihat anjing saja pakai perasaan, kenapa aku jadi narsis? Lagi pula kita bakal cerai juga. Aku gak boleh tergoda. Queen? Seluruh ruangan harus dibersihkan. Perintah Tuan Teddy. Queen? Kamu malah suruh aku bersihkan toilet. Tunggu saja kamu. Menyebalkan, tamu VIP itu datang lagi. Setiap datang selalu manfaatkan staf wanita. Menjijikan sekali. Pelanggan adalah raja. Dia tetaplah tamu VIP yang terhormat. Kita sebagai pelayan juga nggak bisa apa-apa. Andai saja ada yang bisa singkirkan dia. Tahan. Aku di sini untuk pensiun dan bersantai. Jangan ikut campur urusan orang. Dia telepon minta air. Siapa yang mau pergi? Queen? Kamu yang pergi antar. Kenapa aku? Kamar atas kan bukan bagianku. Itu tanggung jawabku. Aku yang pergi. Aku yang pergi. Apa lihat-lihat? Pak Jerry.
Sayang, kakak sudah tunggu kamu dari tadi. Kakak sudah tunggu kamu dari tadi. Kamu mau apa? Seksi juga ya. Dengar ya, kakak suka orang tegas begini. Pak Jerry, aku datang untuk antar air. Tolong jaga sikap Anda. Kamu itu cuman pelayan, jangan so suci. Tapi karena kamu cantik, kakak maafkan kamu. Asal kamu nurut dan temani aku dengan baik. Bayarannya nggak akan kurang. Jangan keterlaluan. Gadis kecil, aku ini tamu super terhormat di Hotel Harvest. VVVVIP. Beginikah caramu perlakukan tamu? Mau aku telepon sekarang dan laporkan kamu? Itu hakmu. Nanti, siapa benar siapa salah, masih belum tentu. Wanita tua, jangan gak tahu diri. Hah? Aku kasih tahu kamu, wanita yang ku mau, gak ada yang gagal ku dapatkan. Hari ini. Gadis kecil, berani sekali kamu pukul aku. Mau pukul ya pukul saja, nggak perlu nunggu kan? Orang mesum nggak tahu malu sepertimu harus dikasih pelajaran. Wanita jalan gak tahu diri. Hari ini, dan ku buat kamu berlutut dan mohon padaku. Memohon padamu? Lihat saja nanti, siapa yang memohon? Tolong, tolong. 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 Staf Hotel Harvest memukul. Tolong. Tolong. Pak Jerry? Pak Jerry, ada apa? Wanita jalang ini, dia goda aku. Dia goda aku. Kalian tahu siapa aku? Aku ini tamu terhormat. Aku menolak. Hah? Aku tentang habis-habisan. Dia malah pukul aku. Aku minta hotel kalian segera pecat dia. Pak Jerry, jelas-jelas kamu yang tidak senonoh padaku. Aku cuma membela diri. Kenapa sekarang malah membalikan fakta, pura-pura jadi korban? Masih saja menyangkal. Lihat bekas pukulannya. Ini buktinya. Ini buktinya. Lihat. Lihat bekas pukulannya. Queen, Pak Jerry itu tamu VIP paling terhormat di hotel kita. Apapun yang dia lakukan, kamu nggak boleh kasar. Bukankah ini akan merepotkan hotel? Cepat minta maaf. Minta maaf ke orang mesum kayak dia. Jangan harap. Kamu? Queen, jangan keterlaluan. Kalau sampai buat tamu hotel marah, kamu siap tanggung akibatnya. Yona, gak usah pura-pura. Bukannya situasi ini yang kamu harapkan. Aku paham sekarang. Kamu cuma mau menghindari tanggung jawab dengan sengaja mengalihkan perhatian. Aku peringatkan, cepat minta maaf ke Pak Jerry. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak tegas. Benar, kalau Pak Jerry sampai marah, siap-siap saja tanggung akibatnya. Cepat minta maaf. Aku benar-benar punya cara. Queen, jangan buang-buang waktu lagi. Sejak kecil kamu memang cenderung kasar. Barusan juga mukul manajer. Selagi Pak Jerry belum murka, lebih baik minta maaf. Siapa tahu, begitu Pak Jerry senang, dia mau maafkan kamu. Gak mungkin. Aku gak akan maafkan wanita jalang ini. Sebrengsek. Berani pukul aku balas sekarang. Karena kedua belah pihak bersikeras, kita lapor polisi saja.